Baik, salam jumpa pada pembahasan materi SQL. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari manipulasi data di dalam tabel. Nah, untuk melakukan manipulasi data kita menggunakan DML atau Data Manipulation Language. Nah, kenapa saya bilang dari awal itu kelanjutan? Kita membahas kelanjutan dari manipulasi data. Begini, sebenarnya secara tidak langsung, bukan secara tidak langsung ya, sebenarnya kita sudah belajar bagaimana memanipulasi data. Nah, kita sudah membahas satu jenis dari DML, ya DML itu ada 4. Kita sudah membahas satu jenis sebenarnya, yaitu select. Ketika kita menggunakan select, kita bisa mengambil data mentah dari dalamnya tabel. Dan kita juga bisa mengolah data dari dalam tabel dan mengambil hasil olahannya. Mengolahnya seperti apa? Menggunakan function, kita melakukan concate, kita melakukan group function, kita mengambil menggunakan subquery. Nah, itu adalah bentuk olahan atau manipulasi data. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi ke bentuk DML yang lain, yaitu apa? Memasukkan, mengubah, dan menghapus data. Seperti apa contoh-contohnya? Bagaimana cara untuk memasukkan, mengubah, atau menghapus data? Tunggu sebentar. Oke. Pertama-tama saya akan mencoba memasukkan data ke dalam tabel jobs. Ya, saya akan mencoba memasukkan data ke dalam tabel jobs. Nah, di tabel jobs seperti yang kita tahu ada 4 buah kolom. Ya, di dalam tabel jobs ada 4 buah kolom. Job ID, job title, min salary, max salary. Maka saya harus menyiapkan juga 4 buah nilai. Ya, ada 4 buah kolom, jadi saya harus menyiapkan 4 buah nilai untuk saya masukkan. Nah, untuk memasukkan data, kita menggunakan query DML atau Data Manipulation Language yang tadi saya bilang, bernama insert. Nah, sintaknya seperti apa? Insert into jobs. Nah, habis insert into jobs, values, saya buat seperti ini. Di tabel job saya gunakan datanya seperti ini aja. LB ATD. Laboratory Attendant. Ya, gajinya 5.000. Gaji minimumnya 5.000, gaji maksimumnya 8.000. Seperti ini. Coba saya masukkan dulu. One row inserted, berarti sudah berhasil masuk ya. Sudah berhasil masuk. Nah, pada saat kita menuliskan insert into seperti ini, kita harus memperhatikan urutan kolom dan jumlah kolom pada tabelnya. Di sini ada tabel jobs. Saya buka tabel jobsnya dulu. Nah, tabel jobs, kalau kita lihat urutan kolomnya, kolom pertama adalah job ID. Maka saya isi job ID, LBATD. Urutan kedua adalah job title. Maka saya isi job title-nya, Laboratory Attendant. Urutan ketiga kolomnya adalah min salary. Saya isi dengan min salary, 5.000. Urutan kolom keempatnya adalah max salary, maka saya isi dengan max salary, 8.000. Nah, apakah data ini sudah benar-benar masuk? Kita cek. Ini dia. LBATD, Laboratory Attendant, 5.000, 8.000. Ini ada data yang sama, saya hapus dulu aja. Nah, seperti ini. Jadi, ini data yang tadi kita masukkan, LBATD, Laboratory Attendant, 5.000 dan 8.000. Seperti itu.
Nah, cara yang saya gunakan di contoh ini adalah cara untuk memasukkan nilai ke semua kolom. Untuk memasukkan nilai ke semua kolom pada tabel. Ya, kita sudah memasukkan satu baris nilai. Nah, kita bisa juga seperti ini. Kita bisa mengisi tidak semua kolomnya. Tidak semua kolom kita isi, itu juga bisa. Ya, itu juga bisa. Maksudnya seperti apa? Saya tunjukkan contohnya. Kalau ini saya akan mengisi semua kolom. Ini mengisi semua kolom. Tabel jobs. Nah, sekarang saya hanya mau mengisi kolom job ID dan job title-nya saja. Dari tabel jobs. Seperti ini. Nah, caranya begini. Insert into jobs. Di sampai sini sama. Nah, berikutnya setelah kita menuliskan nama tabel, kita dalam kurung seperti ini ya. Kita tuliskan kolomnya apa saja. Job ID, job title. Baru kita ngomong values. Job ID-nya namanya apa? Job ID-nya namanya HRD MAN, Human Resource Manager. Lalu di sininya, di job title-nya saya tuliskan Human Resource Manager. Coba saya masukkan. One row inserted, sudah masuk. Lalu kalau saya reverse datanya, ini one row inserted manager. Nah, karena kita hanya mengisi job ID dan job title, maka min salary dan max salary-nya hasilnya juga null. Ya, hasilnya juga null. Nah, kalau kita di contoh pertama kita mengisi semua kolomnya, aman. Ya, kita sudah mengikuti jumlah kolomnya, kita juga sudah mengikuti urutan dari kolomnya, itu aman. Nah, kalau menggunakan cara yang kedua, yang hanya mengisi kolom tertentu saja, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Apa? Jika tabel memiliki kolom-kolom yang tidak boleh kosong atau kolom-kolom yang not null, tidak boleh kosong, maka semua kolom yang not null, semua kolom yang tidak boleh kosong harus diisi. Seperti itu. Di tabel jobs, kolom job ID dan kolom job title ini adalah kolom yang tidak boleh kosong. Maka saya isi dua-duanya. Min salary dan max salary-nya itu boleh kosong, jadi boleh saya lewati. Saya tunjukkan satu contoh sedikit ya. Coba saya insert into jobs. Job ID saja yang saya isi. Values. HRD STF seperti ini. Nah, saya coba masukkan seperti ini. Saya eksekusi ya. Anda lihat. Nah, error. Kenapa error? Tadi saya bilang, di tabel jobs, kolom job ID dan kolom job title, dua kolom ini, tidak boleh kosong. Kalau kita hanya mengisi job ID-nya, job title-nya kita tinggal, errornya muncul. Errornya kenapa? Kenapa kok muncul error ini? Ya karena kolomnya tidak boleh kosong tadi atau sudah diberi constraint not null. Seperti itu. Ya. Jadi kita bisa mengisi semua kolom. Kita juga bisa mengisi beberapa kolomnya saja. Tapi yang menjadi perhatian adalah pertama, urutan kolomnya. Kedua, jumlah kolomnya. Ketiga, kalau Anda menggunakan cara yang kedua seperti ini, kita menyebutkan kolomnya satu persatu atau hanya beberapa saja, maka pastikan kolom-kolom tersebut
adalah kolom-kolom yang tidak boleh kosong. Nah, kalau ada kolom lain yang tidak boleh kosong dan belum disebutkan, sebutkan juga. Jadi harus semua yang tidak boleh kosong Anda isi. Kayak gitu. Ya. Itu contoh untuk insert. Ya, itu adalah contoh untuk insertnya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana mengubah data. Bagaimana untuk mengubah data. Untuk mengubah data, kita menggunakan query yang berbeda, yaitu query DML update. Kalau tadi insert, maka untuk mengubah data, kita menggunakan yang namanya query update. Contohnya nih, sebagai contoh. Mana, saya mau catatan sebentar. Nah, tadi kan saya memasukkan ini, HRDman ini ya, HRDman ini. Nah, karena saya hanya mengisi job ID dan job title, Anda lihat di tabelnya, min salary dan max salary-nya ini masih kosong, masih null. Nah, sekarang saya mau rubah ini, saya mau lakukan update, saya rubah. Mengubah min dan max salary dari HRDman dari null menjadi 7.000 dan 9.000. Maksudnya seperti ini, HRDman min salary max salary-nya kan kosong. Min salary-nya saya jadikan 7.000, max salary-nya saya jadikan 9.000. Update, ya, query update itu pertama update, lalu nama tabel kita sebutkan, update jobs. Set, kolomnya kita sebutkan, min salary sama dengan 7.000, max salary sama dengan 8.000. Sesuai dengan, bukan 8.000, 9.000. Sesuai dengan kebutuhan kita. Where job ID sama dengan HRD man. Kayak gini. Ini kan error ya, saya hapus, saya coba jalankan. One row updated sudah berhasil kita update. Saya refresh ya, ini masih null, saya refresh. Sudah jadi 7.000 dan 9.000. Ini. Nah, untuk melakukan update, pada saat Anda melakukan update ya, umumnya tidak semua data Anda rubah. Contoh ini, saya hanya merubah yang HRD man, itu saja yang saya rubah. Nah, jadi pada umumnya ketika Anda melakukan update, pasti ada kondisi where yang dipenuhi. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mengupdate tanpa ada where-nya, atau kita mengupdate tanpa memberikan kondisi? Apa yang terjadi? Nah, kalau Anda melakukan update tanpa menambahkan where, maka semua datanya pasti akan berubah. Data pada semua tabel akan berubah sesuai dengan update Anda. Sebagai contoh, saya akan membuat tabel sederhana seperti ini. Ini kok kehapus. Saya akan buat tabel sederhana untuk membuktikan update-nya. Create table test, ya. Oh, test, saya kasih catatan. Oh ya, create table TAP. C1 number 3 primary key. C2 varchar 2 3 seperti ini. Saya punya dua kolom seperti ini saja. Nama tabelnya TAP. Oke, tabelnya sudah jadi. Sekarang saya coba masukkan 3 buah data. Insert into TAP values. Oke, 1 ABC. Sini saya copy biar tidak ngetik berkali-kali. 2 BCD
3 C, D, E. Nah, seperti ini aja. Saya jalankan. Datanya sudah masuk ya, insertnya sudah berhasil. Sekarang saya coba lakukan update ya. Sekarang saya coba melakukan update. Update T-up set C2 sama dengan AAA. Misal seperti ini. Saya coba lakukan update seperti ini. Tanpa where ya, Anda perhatikan tanpa where. Lalu saya eksekusi. Oh ya, sebentar. Sebelum saya eksekusi, saya buka dulu tabelnya biar Anda bisa tahu ini T-up ya. T-up isinya Anda lihat 1 2 3 ABC, BCD, CDE. Ya. Sekarang saya lakukan update. 3 row update. 3 row sudah update. Belum berubah ya. Sekarang saya refresh. Nah, Anda lihat. Semua datanya akan berubah sesuai dengan yang kita update. Tadi yang kita update cuman kolom 2-nya. Ya sudah, kolom 2-nya yang berubah semua. Seperti itu. Bentar, saya cek lagi catatan saya. Nah, jadi Anda bisa melihat bahwa kalau kita melakukan update, ya, penting sekali untuk menambahkan kondisi where. Agar apa? Agar perubahan datanya jelas. Umumnya tidak semua data itu dirubah. Itu yang pertama. Lalu sebenarnya kalau Anda lihat dari contoh yang saya tunjukkan ini, update job, set min salary, max salary, lalu contoh kedua, update T-up ini. Nah, ada satu kondisi lagi yang saya lakukan di antara dua query ini. Apa kondisinya? Kondisinya adalah saya tidak mengupdate primary key-nya. Saya tidak mengupdate primary key dari tabelnya. Update jobs, Anda lihat job ID-nya tidak saya rubah. Update T-up, C1-nya tidak saya rubah. Seperti itu. Nah, kenapa kok ketika kita mengupdate itu kita tidak disarankan mengubah primary key? Kenapa? Pertama, primary key itu adalah identitas dari baris data dan membantu dalam pencarian data. Primary key itu salah satu cara yang paling digunakan untuk melakukan pencarian data. Nah, kalau primary key-nya Anda rubah, maka datanya otomatis akan berubah juga. Menjadi apa? Menjadi data baru. Itu sudah bukan update, itu adalah insert sudahan. Kayak gitu. Jadi primary key umumnya tidak dirubah, hanya data yang mengikuti primary key atau kolom lain selain primary key-nya itu yang dirubah. Kenapa? Ya karena primary key ini yang menjadi pengenal untuk membantu melakukan perubahannya. Seperti itu. Ya, itu untuk update. Nah, sebagai contoh untuk update-nya, saya akan mencoba mengubah satu tabel lagi. Saya akan mengubah nama negara China di tabel countries menjadi People Republic of China. Atau oke lah, saya pakai bahasa Indonesia saja. Republik Rakyat Cina. Nah, seperti ini. Saya akan mengubah nama dari negara Cina di tabel countries menjadi Republik Rakyat Cina. Sama, kita melakukan update countries. Set country name. Kolom nama negara kan country name. Sama dengan Republik Rakyat Cina. Where country name. Nah, di sini saya menggunakan where-nya tidak menggunakan primary key-nya. Tabel countries, primary key-nya adalah country ID. Di sini saya menggunakan country name. Jadi saya tidak menggunakan tidak menggunakan ini primary key-nya. Saya menggunakan country name-nya ini atau nama negaranya. Kenapa saya tidak menggunakan primary key? Karena begini.
Yang penting adalah Anda jelas data mana yang Anda rubah. Jangan sampai terjadi kesalahan pada saat mengubah data. Seperti itu. Kita tahu bahwa nama negara tidak ada yang sama. Nama negara tidak ada yang sama. Cina ya cuma satu negara yang namanya Cina. Seperti itu. Makanya saya berani menggunakan country name. Seperti itu. Ya. Tetap primary key tidak saya rubah. Karena saya juga tidak mau merubah identitas asli dari datanya. Identitasnya itu jadi primary key itu. Where country name sama dengan China. Seperti ini. Jadi, melakukan update itu tidak selalu harus menggunakan primary key. Tidak selalu. Tapi, biasanya kita menggunakan primary key. Agar apa? Agar lebih pasti data yang kita rubah. Seperti itu. Saya jalankan. One row updated. Nih, sudah terupdate. Sekarang saya buka tabelnya. Countries. Mana? Countries. Ini dia. CN. Nah, ini dia. Republik Rakyat Cina. Maaf ya, ini caps lock semua ya. Karena di sini saya tidak sengaja caps lock semua. Harusnya tidak caps lock. Tidak huruf besar semua. Seperti itu. Oke. Kalau tadi pada saat insert, yang penting adalah Anda harus tahu jumlah kolom. Anda harus tahu urutan kolomnya. Lalu Anda harus juga memahami constraint-nya. Mana yang tidak boleh kosong, mana yang primary key, seperti itu. Nah, kalau pada saat update, yang paling penting adalah nilainya, constraint ya, constraint, dan kondisinya, kondisi where-nya. Kalau Anda bertanya, apakah update itu harus satu data? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak harus satu data. Kalau Anda perlu mengupdate beberapa data, ya bisa. Tapi kondisi where-nya harus jelas. Yang paling penting hati-hati adalah kondisi where. Kalau pada saat set seperti ini, set kolom sama dengan nilai, yang seperti contoh ini ya, Anda tinggal memperhatikan constraint-nya. Ada constraint apa pada kolom tersebut? Constraint-nya apa? Kalau not null ya sudah harus diisi. Kalau foreign key, ya Anda harus melihat tabel apa yang disambungkan ke kolom tersebut. Datanya bisa apa saja, seperti itu. Kalau di sini ada constraint unik, ya pastikan yang Anda isikan tidak boleh sama dengan yang sudah ada. Kalau di sini ada constraint check di kolomnya, misal, maka pastikan ceknya nilai yang Anda masukkan, nilai yang Anda gunakan untuk update mengikuti peraturan pada constraint check. Seperti itu. Itu untuk update. Ya, itu untuk update. Oke. Sebab kita sudah membahas tentang memasukkan data dan kita juga sudah membahas tentang mengubah data. Nah, sebagai penutup, saya akan membahas sedikit tentang menghapus data. Nah, kalau Anda melihat insert dan update tadi kan kelihatannya cukup ini ya, ada beberapa peraturan yang kita penuhi. Kalau delete, ini query-nya lebih simpel. Saya akan menunjukkan kepada Anda. Sebagai contoh, menghapus data ya. Sebagai contoh, saya akan menghapus data yang tadi saya masukkan di tabel jobs. Tadi saya masukkan ini, LBATD, maka sekarang saya hapus. Menghapus job ID LBATD dari tabel jobs. Query-nya delete from jobs seperti ini, where job ID sama dengan LBATD. Seperti ini. Saya buka dulu tabel jobs-nya untuk membuktikan LBATD-nya masih ada ya, ini. Lalu saya eksekusi ini. One row deleted. Kita lihat, refresh. Nah, sudah hilang. Datanya sudah hilang. Nah, kalau kita bekerja dengan perintah delete,
Ada where-nya juga, sama seperti update. Ada kondisi yang menentukan mana data yang akan dihapus. Seperti itu. Nah, bagaimana jika tidak diberi where? Bagaimana jika query-nya tidak diberi where? Maka kalau query-nya tidak diberi where, semua data di dalam tabel akan dihapus. Contoh nih, saya akan menghapus, ini kan saya punya tabel tab ya. Saya akan mencoba menghapus tabel tab. Menghapus data tabel tab. Nah, seperti ini. Tabel tab, mana? Nih. Masih ada datanya ya. Saya hapus. Delete from tab. Gini aja. 3 row deleted. Ya, 3 row deleted. Kita lihat. Ini ada 3 kan ya. Saya refresh. Habis. Jadi, delete ini kalau tidak dikasih where, sama seperti update. Berlaku untuk semua. Kalau update, dirubah semua sesuai dengan kolom yang dirubah. Kalau delete, dihapus semua sesuai dengan tabelnya. Seperti itu. Tabelnya akan dikosongi. Seperti itu. Nah, apa yang perlu Anda perhatikan ketika melakukan delete? Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah apakah datanya digunakan oleh tabel lain atau tidak. Garis bawah ya, apakah datanya digunakan tabel lain atau tidak. Saya tunjukkan. Saya akan mencoba menghapus data jabatan marketing dari tabel jobs. Saya akan mencoba menghapus data jabatan marketing dari tabel jobs. Delete from jobs where job title sama dengan marketing. Saya coba eksekusi. Oh, maaf, sepertinya saya salah. Coba saya cek dulu. Apakah ada jabatan yang namanya marketing di sini? Oh, ini marketing manager. Marketing manager. Marketing manager. Marketing manager. Maaf, kok marketing saja. Marketing itu nama bagian, nama departemen. Kalau marketing manager ini nama jabatan. Nah, Anda lihat ini. Terjadi sebuah error. Apa errornya? Integrity constraint HRMK EMP job FK failed. Yang penting ini. Child record found. Ini yang penting. Maksudnya apa? Data marketing yang mau kita hapus ini sedang digunakan di tabel lain. Tabel apa? Ya kita nggak tahu. Tapi dari sini kelihatan ada tabel yang sedang menggunakan marketing manager, data marketing manager ini. Paling tidak, seperti yang kita tahu, primary key, foreign key ya, marketing manager ini sedang, job ID dari marketing manager ini sedang digunakan di tabel lain. Sehingga tidak bisa dihapus. Kalau kita menghapus data, maka kan satu baris itu kan dihapus. Atau semua baris. Kalau nggak ada where-nya kan semua baris. Kalau where-nya jelas, satu baris atau 2 baris. Seperti itu. Nah, kalau kita ngomong satu baris, otomatis job ID juga akan dihapus. Karena job ID-nya sedang digunakan, akhirnya muncul error ini. Ini yang perlu Anda perhatikan ketika melakukan delete. Seperti itu, ketika Anda menghapus. Ya, sebagai pembuktian, saya coba cek sih, marketing manager ini job ID-nya apa? MK Man. Saya coba melakukan select ini. Select all from employees where job ID sama dengan MK Man. Saya coba jalankan. Nah, Anda lihat ada data yang menggunakan
job ID MKman atau marketing manager. Tabelnya bukan jobs, tapi tabel employees. Nah, karena data ini ada, akhirnya data ya di job title-nya itu di tabel jobs-nya tidak bisa dihapus. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengakalinya? Bagaimana cara kita mengakali? Misal kita mau menghapus, tetap perlu bahwa kita perlu menghapus gitu ya misalnya. Nah, caranya adalah pada kondisi ini ya, kita bilang pada kondisi ini dulu. Kalau kita mau menghapus marketing manager ini, maka pertama-tama kita harus menghapus dulu data karyawan ini. Tidak saya lakukan karena ini datanya masih saya pakai, jadi tidak saya contohkan delete-nya. Tapi yang jelas, kalau Anda tetap ingin menghapus marketing manager, pertama Anda harus menghapus dulu data employees ini. Karena data employees ini menggunakan marketing manager. Kalau data ini sudah hilang, barulah perintah yang ini bisa Anda eksekusi tanpa error. Kayak gitu. Oke, tapi begini ya, ini ada sedikit informasi. Delete, sebuah query delete, meskipun query tersebut ada, tapi query delete itu tidak umum digunakan. Tidak umum digunakan. Karena kenapa? Karena data itu biasanya akan tetap disimpan untuk menjadi apa? Menjadi sebuah history atau sebuah data yang sudah lampau. Ya, tetap disimpan agar sewaktu-waktu jika dibutuhkan bisa diakses lagi. Saya ambil contoh sedikit di sini. Di kampus kita ini ya, kita kalau bisa, kalau kita punya akses, sebenarnya kita bisa melihat data-data mahasiswa di tahun-tahun 90-an, tahun-tahun 2010 ke bawah itu masih bisa. Kenapa? Karena datanya tidak dihapus. Hanya di-hidden, hanya disembunyikan dari tampilan aplikasi. Jika Anda mencoba mencari di sistem kita untuk si Cica itu istilahnya ya, itu tidak akan tampil biasanya. Tapi datanya sebenarnya tetap ada. Kayak gitu. Tidak dihapus. Oke, ya. Nyamuk lewat. Oke. Insert, update, delete sudah saya tunjukkan kepada Anda. Saya sedikit men-summary lagi. Ketika Anda melakukan insert, ada hal penting yang ada 3 poin yang perlu Anda perhatikan. Poin pertama adalah Anda harus memperhatikan jumlah kolomnya berapa yang perlu Anda isi. Poin kedua adalah urutan kolomnya seperti apa. Ya, kalau urutan kolomnya Anda salah, ya, job title Anda masukkan min salary atau job ID Anda masukkan job title, misal seperti itu ya, datanya bisa kacau. Atau kondisi berikutnya adalah Anda bisa jadi query insert Anda gagal, error, seperti itu. Poin ketiga yang perlu Anda perhatikan pada saat insert, selain jumlah kolom dan urutan, adalah constraint. Saya sudah menjelaskan pada video saya terkait membuat tabel, constraint akan bereaksi ketika Anda memasukkan atau mengubah data atau menghapus data, seperti itu. Jadi 3 hal itu Anda perlu perhatikan. Pada saat update, ada 2 yang perlu Anda perhatikan. Pertama, Anda perlu memperhatikan constraint dari tabelnya. Kolom yang Anda update, Anda harus pastikan memenuhi constraint-nya. Jadi tidak boleh keluar dari constraint-nya. Kalau itu foreign key, ya perhatikan tabel yang direferensi atau tabel yang digunakan. Gitu. Kalau itu constraint-nya unik, ya pastikan ketika Anda update, nilainya tidak boleh sama dengan yang sudah ada. Dan seterusnya. Selain constraint, Anda perlu memperhatikan satu hal lagi, yaitu apa? Kondisinya, yaitu where-nya itu. Saya ulang lagi, umumnya perintah update
pengubahan data tidak dilakukan pada semua baris, tidak dilakukan pada semua data. Hanya segelintir atau bahkan cuma satu data bisa jadi yang perlu diupdate, kayak gitu. Ketiga, tentang delete. Kita sudah mempelajari juga tentang delete. Di sini saya sudah menunjukkan 1, 2, 3 contoh di sini. Nah, kalau delete ada 2. Pertama, Anda harus memperhatikan kondisi where-nya agar tidak semua data dihapus atau Anda tidak menghapus data yang salah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah Anda perlu memperhatikan apakah data yang mau dihapus itu sedang digunakan sebagai foreign key atau sedang digunakan di tabel lain. Kalau datanya sedang digunakan di tabel lain, ya tidak boleh dihapus, tidak bisa dihapus. Kayak gitu. Oh ya, satu hal lagi nih, saya mau menambahkan sedikit. Ketika Anda melakukan manipulasi data, insert, update, delete, bukan select ya, insert, update, delete, ada 2 perintah lagi yang mengikuti, yaitu ada perintah commit dan ada perintah commit dan ada perintah rollback. Ya. Commit fungsinya apa? Menyimpan semua perubahan. Menyimpan semua perubahan. Ya, menyimpan semua perubahan data. Itu commit. Kalau rollback menghilangkan semua perubahan. Seperti ini. Ketika Anda melakukan delete, insert, update, ya, umumnya perubahan atau query-query DML ini tidak langsung tersimpan secara permanen. Nah, kalau Anda ingin menyimpan secara permanen, Anda jalankan perintah commit. Saya coba jalankan ya, perintahnya yaitu commit seperti ini. Committed. Nah, kalau sudah commit seperti ini, Anda sudah menyimpan secara permanen semua perubahan data Anda. Nah, kedua, kalau rollback ini kebalikannya. Semua perubahan data, insert, update, delete yang sudah Anda lakukan, itu akan dihilangkan ya sampai commit terakhir. Ya. Semua perubahan data Anda akan dikembalikan ke posisi commit terakhirnya. Nah, karena ini saya sudah commit, saya tidak bisa rollback karena percuma. Ya, sudah percuma saya rollback lagi. Contoh nih. Ini kan saya HRD-man Human Resource Manager ya. Saya coba update. Jobs, set job title sama dengan HR Manager. Where job ID sama dengan HRD man. Nih ya. Nah, one row updated sudah diupdate. Nah, commit terakhir saya jalankan sebelum saya melakukan update. Ya. Commit saya jalankan sebelum saya melakukan update. Tadi sudah saya commit kan? Ini. Lalu berikutnya saya update. Kita lihat datanya. Nih ya, Anda perhatikan Human Resource Manager ya, HRD man. Saya refresh. HR Manager sudah berubah. Nah, saya perhatikan perintah ini kan jalan. Sekarang saya coba lakukan rollback. Seperti ini. Saya jalankan. Rollback complete. Kita lihat hasilnya. HR Manager kan? Saya refresh. Kembali ke Human Resource Manager. Seperti itu. Nah, ini adalah sebagai tambahan terkait commit dan rollback. Kalau commit, semua perubahan data, insert, update, delete yang Anda lakukan akan tersimpan. Kalau rollback, semua perubahan data akan dihilangkan sampai dengan commit terakhir. Seperti itu. Nah, satu hal lagi yang perlu saya jelaskan, saya perlu tuliskan adalah ini. Commit, auto run, auto jalan pada saat kita menggunakan DDL.
Ingat ya, data definition language ada 3, create, alter, drop. Sudah saya bahas pada video pembuatan tabel. Nah, ketika Anda menggunakan DDL, commit ini akan auto jalan. Jadi, Anda kalau melakukan rollback setelah Anda melakukan DDL, ya rollback-nya ya kepada saat DDL-nya dijalankan, hanya itu saja. Ya, itu sebagai catatan saja, sebagai tambahan saja. Mengcommit atau rollback. Commit menyimpan perubahan, rollback menghilangkan sampai dengan commit terakhir. Menghilangkan perubahan sampai kondisi commit terakhir. Kenapa perlu ada commit, ada rollback? Begini, selain menyimpan perubahan secara permanen, ada satu alasan lagi, yaitu apa? Di Oracle, ketika sebuah tabel dilakukan insert, update, delete, tabel tersebut akan dikunci, di lock. Nah, lock ini hanya bisa lepas kalau Anda menjalankan commit atau rollback, seperti itu. Lalu efeknya apa kalau locknya ini tidak dilepas? Begini, saya menggunakan tabel jobs, ada user lain menggunakan tabel jobs juga. Nah, kalau saya melakukan DML duluan, maka user yang lain ini tidak bisa melakukan DML pada tabel jobs. Ya, saya ulang lagi, saya menggunakan tabel jobs. User lain menggunakan tabel jobs juga yang sama dengan yang saya gunakan. Kalau saya DML, insert, update, delete duluan, maka user yang lain tidak akan bisa melakukan DML di tabel jobs yang saya gunakan tadi. Kayak gitu. Harus menunggu sampai saya commit. Nah, efeknya apa lagi selain tidak bisa menggunakan itu? Kalau itu menggunakan aplikasi, kalau ternyata yang menggunakan ini adalah aplikasi, program, bukan user seperti saya gini ngetik sendiri, itu bukan, tapi aplikasi, maka aplikasi tersebut kemungkinan besar akan hang. Karena kenapa? Untuk melakukan DML, dia harus menunggu dulu. Commitnya terjadi, baru dia bisa masuk. Datanya baru bisa dijalankan perintah DML-nya di aplikasi tersebut. Oke, tapi ini tambahan untuk tambahan saja pengetahuan bahwa commit dan rollback ini juga ada untuk membantu mengendalikan perubahan datanya, kayak gitu. Oke, semoga video kali ini berguna dalam pembelajaran SQL Anda, terutama untuk manipulasi data. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada video berikutnya.